Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita. Baiklah, pada hari ini anak-anak semuanya, mari kita awali pelajaran kita dengan menyanyikan kebangsaan kita, yaitu Kepadamu Negeri. Mari kita menyanyikan kebangsaan negara kita, Padamu Negeri. Padamu Negeri kami kami mengabdi jiwa raga kami. Selesai kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, mudah-mudahan kita semakin mengingat bagaimana perjuangan para pejuang kita. Selanjutnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hal ini kita minta kepada anak Bapak, yaitu Hadi. Adi Putra. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama dengan membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, selesai kita berdoa, mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya kita ambil absen. Bagaimana tentang kehadiran kita semua? Ya? Ya, Pak. Hadir semuanya? Hadir, Pak. Nah, alhamdulillah sudah hadir semuanya. Untuk itu, karena kita sudah hadir semuanya, mari kita lanjutkan pelajaran kita untuk hari ini. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita hari ini, kita terlebih dahulu ya kita review pelajaran kita yang minggu lalu, yaitu tentang, masih ingat? Tentang apa? Ya, Pak, tentang dakwah. Tentang dakwah. Ya, tentang dakwah. Bagaimana kita menganalisis tentang dakwah. Di antaranya ayatnya masih ingat? Ya, Pak. Nah, apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Alhamdulillah masih ingat ya. Baik, untuk hari ini kita lihat pelajaran kita. Kita lanjutkan dengan judul pola hidup sederhana. Pola hidup sederhana. Pola hidup sederhana ini terdapat di dalam surat Al-Isra. Pak Sam, tujuan pembelajarannya belum? Iya, tujuannya ya. Baik, sebelum kita menyampaikan tentang ayat-ayat yang berhubungan dengan
masalah pola hidup sederhana, mari kita lihat terlebih dahulu tujuan bagaimana kita mempelajarinya. Yang pertama adalah ya, siswa harus mampu menghafal ayatnya tentang pola hidup sederhana. Kemudian siswa mampu menterjemah ayat, ya, menterjemah ayat. Kemudian mampu menulis ayat dan juga mampu untuk menterjemah ayat per mufradat. Dan terakhir mampu untuk ya mengeluarkan isi kandungan. Itu tujuan pelajaran kita hari ini. Lanjut. Stimulus. Rangsangan untuk masuk ke judul. Baik kepada anak-anak Bapak semuanya, hendaknya kita semakin rajin ya untuk menghafal Al-Quran dan juga memahami makna-maknanya, sehingganya kita nanti suka dan gemar di dalam membaca Al-Quran dan memahami isi-isinya. Terus Pak Adi? Judul baru. Ya, judul baru. Kemudian ya, hari ini kita akan mempelajari tentang ayat-ayat yang berhubungan dengan masalah pola hidup sederhana. Ya, coba perhatikan ayatnya. Nantinya Bapak yang bacakan ya, ayat, kemudian ikuti. Ya, kemudian ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atizal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabili wala tubazziru tabzira. Ya, mari kita ikuti. Maaf Pak, ulangi. Wala tubadzir. Wala tubazziru. Tubazzir. Ya, sukun Pak. Ulangi Pak. Wa atizal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabili wala tubadzir tabzira. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmah min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan mansura. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabili wa la tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura wa imma tu'ridanna anhu ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Alhamdulillah bisa kita membacanya. Sekarang kita coba untuk ya menerjemahkan satu persatu per mufradat agar tujuan daripada pembelajaran kita hari ini bisa kita capai. Yang pertama kita masuk kepada arti perkata. Wa atizal qurba, dan berikanlah, wa atizal qurba, dan berikanlah bantuan kepada tetangga dekat, yaitu hak-haknya, dan orang-orang miskin, dan ibnu sabil, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan harta. Sesungguhnya innal mubazzirina, sesungguhnya orang-orang mubazir, kanu ikhwanu syayatin, mereka itu adalah teman-teman setan. Wa kana syaitan li rabbi kafura, sesungguhnya setan itu adalah ya kafir kepada Rabbnya.
Dan jika engkau berpaling dari mereka untuk mencari redha Allah, rahmat Allah, maka engkau akan mengatakan kepadanya perkataan-perkataan yang lembut. Inilah ya terjemahan daripada surat Al-Isra. Coba tadi apa itu arti daripada zal qurba? Tangga dekat, Pak. Tetangga dekat. Ya. Sukib Ibnu Sabil apa itu artinya? Ibnu Sabil? Ya. Ibnu Sabil itu apa? Pak Sukib, masih muat suaranya. Ya Pak Sukib. Nah. Fauzul Hadi? Ya, Fauzul Hadi. Ibnu Sabil apa artinya? Ya. Kemudian di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bagaimana kita berbuat baik kepada tetangga. Berbuat baik kepada tetangga. Caranya bagaimana? Wasilatul arham. Bagaimana kita perkuat hubungan silaturahim kita sesama tetangga. Di dalam hadis dijelaskan siapa tetangga itu yang paling dekat? Ummuka, ibumu. Ummuka, ibu. Kemudian bapak. Kemudian yang di bawahnya, di bawah ibu, di bawah yang di bagian bapak, itu namanya tetangga. Dan juga di dalam ayat ini menjelaskan kepada kita tidak boleh kita mubazir. Ya, tidak boleh kita mubazir karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk apa? Infak. Ya, menafkahkan harta kita, membelanjakan harta kita. Tapi dilarang untuk berlebih-lebihan. Dilarang untuk berlebih-lebihan. Ya, kita lanjutkan. Ya. Ini penjelasan tentang tabzir yang dikemukakan oleh Ibnu Mas'ud, yaitu yang Ibnu Mas'ud itu adalah seorang sahabat. Siapa? Sahabat Nabi. Apa yang dimaksud dengan tabzir menurut Ibnu Mas'ud? Tabzir maksudnya adalah at-tabziru infaqi fi ghairi haq. Kita membelanjakan harta kita ya tanpa untuk kebenaran, bukan untuk kebenaran. Itu namanya mubazir. Bisa dipahami nah? Ya. Bisa. Apa yang dikatakan mubazir? Membelanjakan harta bukan untuk kebenaran. Ya, itu yang dikatakan mubazir. Tetapi menurut Imam Mujahid yang dikatakan kalau berinfak kita membelanjakan harta kita untuk kebenaran, ya itu bukan mubazir. Ini penjelasannya. Ya, kalau kita menginfakkan harta kita, membelanjakan harta kita untuk kebenaran, itu bukan dikatakan mubazir. Tetapi kalau yang mubazir itu adalah tidak untuk kebenaran. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini isi kandungannya. Coba siswa Bapak Sukit bacakan isi kandungan daripada surah Al-Isra ini. Pada ayat ke-26 Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya satu, berlaku baik kepada kedua orang tua. Dua, agar memberikan hak-hak kerabat yang dekat. Tiga, memperbaiki keadaan orang-orang miskin. Dan yang keempat, orang-orang yang dalam perjalanan. Dan orang-orang dalam perjalanan. Iya. Bagus.
Pak. Iya, terima kasih. Ini Pak Adi kecil ya. Sudah, lanjut. Ya, Ini, hilang. yang mana? Kecil di sini. Ya, Kecil ya, tak nampak, tak bisa dibaca. nggak bisa dibaca. Ya. Sudah, Layar dibaca? kecil. Ya sudah. Bisa? Salah. Yang lain gimana? Kelihatan enggak? Ya kelihatan Pak. Ya, Pak Sam nih. Pengaturannya di situ, Pak. Di view besar. Aduh, baterai. Ya, sudah, Pak. Baterai saya mau habis. Tunggu dulu, pulang dulu. Saya Ya. baca Pak ya. Pak Sam, yang mana Pak Sam? Udah. Ini, sudah. Sudah. Ini sudah. Ini. Ini lagi. Kemudian ayat 29. Ayat 29. Ya. Coba Muhammad Adi baca. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. Alhamdulillah, baik bacanya. Ya, kita terjemah ya bersama. Wala apa artinya? Dan janganlah taja'al menjadikan yadaka tanganmu maglulatan terbelenggu ila unukika ke lehermu, wala tabsutha. dan janganlah Ya, itu sudah bisa. Dan janganlah kamu terlalu mengulurkan. Ula bastin, setiap orang yang mengulurkan tangannya, udah maluman masura, pasti dia nanti akan menyesal. Ini larangan bahwa kita tidak boleh melakukan apa? Kikir, yaitu cara tangan kita terbelenggu. Artinya kita tidak mau memberikan sesuatu kepada orang lain. Makanya ayat ini mengajarkan kepada kita untuk melakukan sikap, yaitu sifat dermawan, mau memberi, mau mengasih, gitu. Kemudian di dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk iktisadi fil ais. Maksudnya adalah bagaimana kita hidup dalam kesederhanaan. Kalau kita sudah mempunyai hidup kesederhanaan, nantinya kita akan jauh daripada sifat bakhil, sifat bakhil. Karena sifat bakhil itu dicela oleh Allah. Zaman lil bukhli, dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan ayat selanjutnya. Lanjutkan tadi ayatnya. Kita masuk kepada surat Al-Furqan. Surah Al-Furqan. Coba Ernita baca surah Al-Furqan ini. Ernita baca surah Al-Furqan. Bismillahirrahmanirrahim. Bimubazzirina fi infaqihim wasasrikuna fawqal haja wala
ولا فضلاء على أهلهم فيقصرون في حقهم فلا يكفونهم بل خيارا وخير الأمور أوسطها. Nah, Hadi coba baca artinya. Oh, hati lagi izin Pak ke kamar mandi. Izin ya. Kalau begitu baca aja Pak siswa Bapak Hadi, baca. Yang mana Pak? Yang artinya ini, yang di bawah. Artinya orang-orang yang tidak berlaku mubazir di dalam mengeluarkan nafkah, maka tidak mengeluarkannya lebih dari kebutuhan. Tiada pula kikir terhadap diri mereka sehingga mengabaikan kewajiban terhadap diri mereka dan keluarga mereka, sehingga mengeluarkannya secara adil dan pertengahan. Dan sebaik-baik perkara adalah yang paling pertengahan. Nah, inilah isi kandungan daripada surat Al-Furqan ini. Bagaimana kita mengeluarkan harta kita ya, untuk sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai melebihi daripada kebutuhan. Kebutuhan kita berapa, itu yang kita beli. Itu yang kita pergunakan ini. Selanjutnya, ya sebelumnya, tadi surat. Ini keterangannya. Ya. Kemudian kita masuk kepada surat Al-Qasas. Surat Al-Qasas. Coba dengarkan artinya. Fa kharaja ala qaumihi. Maka Qarun Tes Pak Sam. ya. Materinya masih banyak ya ini. Nah, Kalau masih banyak saya kira cukup 2 ayat tuh tadi. Berapa ayat? 3 ayat. ya. Terus Langsung diskusi aja lagi. saya sebentar ya itu yang mana ini? Sebentar. Al-Ma'un aja yang terakhir. Terlalu luas Pak materinya, nanti tidak cukup waktunya. Iya, banyak ya. Yang terakhir aja. Surah Al-Ma'un. Al-Ma'un boleh. Iya, Al-Ma'un. Ya, terus. Mana? Wah, ini waktunya tinggal 10 menit nih. Ini bukan. Surah Al-Ma'un yang terakhir. Al-Ma'un Pak. Surah Mana Al-Ma'un. Al-Ma'un nih? Arwaital ladzi. Ya. Mana? Mana? Ini. Bukan. Bukan. Tidak ada di apa? Tidak ada di PPT Bapak, nggak ada. Ini ada nak? Oh ini. Ya. Iya. Ada apa ini? Yang di atasnya ada, yang di atasnya. Yang di atas. Sebelum itu ada. Arwaital ladzi sebelum ini Pak. Itu udah ayat yang keberapa itu? Wah, yang di bawah aja lah. Nah, ini nih. pas. Mana? Pas. Ini pas. Ya, inilah. Arwaital ladzi yukadzibu Kita masuk kepada selanjutnya. Coba kita baca Nita surah Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Iya. Ya coba kita artikan ara'aital ladzi.
tahukah engkau orang-orang yang yukazibu mendustakan bidin agama fadzalikal ladzi dan itu orang yang yaitu yadul yatim yang menghardik adik anak yatim wala yahudu ala ta'amil miskin dan tidak mendukung memberi makan orang miskin. memberi makan orang Ya. miskin. fawailil musallin Maka celakalah bagi orang yang sholat, allazina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai akan sholatnya. ya allazina hum yuraun, Ya bukan mulai terus dan itu. Orang yang dia wa yamna'unal ma'un, Yang enggan memberikan pertolongan berguna. tentu yang berguna. Ya, di dalam ayat ini ya Bapak tegaskan yaitu tentang bagaimana kita disiplin yang dijaga fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang yang dalam sholatnya Lalai. itu lalai. Jadi lalai itu dibagi 3. Yang pertama lalai di segi waktu, yang kedua lalai di dalam melakukannya, yang ketiga lalai di dalam hati, artinya tidak khusyuk. Jadi anak-anak Bapak ya, agar kita tidak termasuk orang-orang yang mendustakan agama, maka ciptakanlah yang namanya kehidupan kita ini saling membantu orang miskin, membantu anak yatim. Kemudian jangan sampai kita lalai dalam melaksanakan ibadah sholat, dan jauhkan diri kita dari sifat ingin dipuji oleh orang lain. Jauhkan diri kita daripada kikir, artinya nak mau membantu ya orang lain. Itulah ya tentang penjelasan tentang pola hidup sederhana ya. Baik, bisa kita simpulkan hari ini pelajaran kita ya. Bisa coba tadi simpulkan apa kesimpulannya? Ini sudah dikirim di grup kesimpulannya. Kesimpulannya adalah kita dalam hidup harus mengamalkan hidup sederhana, Ya, tidak sombong, ya. tidak boleh bermegah-megahan, dan kita dianjurkan untuk selalu berdisiplin. Terima kasih kepada anak Bapak yang sudah menyampaikan hasil daripada ya apa yang kita pelajari hari ini. Untuk itu baik ya, kita sebelum menutup pelajaran kita sampaikan pelajaran untuk minggu depan, yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan gotong royong ya, terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 2 nanti, kemudian surat Al-Asr ayat 1 sampai 3, dan Taubah ayat 71. Ya, bisa didengar? Insya Allah ya, bisa ya. Jadi sebelum kita nantinya melanjutkan pelajaran kita minggu depan, ya, lihat terlebih dahulu, ya, didiskusikan, ya, lihat apa yang bahan-bahan yang perlu dipersiapkan untuk mempelajari kita pada minggu depan. Baik ya, kita akhiri pelajaran kita dengan membaca doa kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.